Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang jalur pendaftaran pada tahap 1. Jika pada video saya yang sebelumnya saya telah membahas jalur pendaftaran untuk jalur afirmasi, saat ini saya akan membahas tentang jalur perpindahan tugas orang tua. Ya, untuk masa pendaftarannya ini bersamaan ya dengan jalur afirmasi dan jalur prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan untuk jenjang SMA dan SMK, yaitu tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021. Baik, untuk membahas tentang jalur perpindahan tugas orang tua, kita bisa membuka di menu ketentuan. Kali ini kita akan fokus pada tab perpindahan tugas orang tua. Jadi bagi calon peserta didik baru yang akan mendaftar pada jalur ini, ya bisa kita lihat informasinya seperti ini ya. Jadi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA maupun SMK yang terdiri dari pindah tugas orang tuanya atau walinya, anak guru atau tenaga kependidikan, dan anak tenaga kesehatan. Jadi kategorinya adalah ini. Kemudian kuota jalur perpindahan tugas orang tua ini paling banyak adalah 5%. Ya, 5% dari pagu sekolah. Yang terbagi atas untuk yang pindah tugas ini sebanyak 2%. Kemudian anak guru atau tenaga kependidikannya adalah 2%. Dan anak tenaga kesehatan adalah 1%. Kemudian jalur PPDB ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang bisa membuktikan sebagai berikut. Yang pertama, surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua. Dan yang kedua adalah surat keterangan domisili yang menyatakan perpindahan tugas atau pekerjaan orang tua. Kemudian jalur PPDB ini untuk yang anak guru atau tenaga kependidikan ini diperuntukkan bagi anak dari seorang guru atau tenaga kependidikan baik PNS maupun non PNS ya, yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari kepala satuan pendidikan. Jadi dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas ya. Jadi dengan melampirkan surat tugas dari kepala sekolah begitu. Kemudian jalur PPDB anak tenaga kesehatan ini diperuntukkan bagi anak dokter, perawat, sopir ambulan, tenaga teknis kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19 di Rumah Sakit Rujukan Provinsi Jawa Timur. Nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit. Kemudian jalur PPDB perpindahan tugas orang tua atau wali, calon peserta didik baru untuk jenjang SMA dapat memilih satu sekolah dalam zona ataupun luar zona yang berbatasan. Sedangkan untuk jenjang SMK juga dapat memilih hanya satu kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. Kemudian apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatannya adalah berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. Artinya pendaftaran yang pertama akan lebih diprioritaskan. Jadi sekali lagi harap diperhatikan, jika jalur perpindahan tugas orang tua ini melebihi kuota yaitu 5% tadi, maka akan dilakukan proses pemeringkatan dan ukurannya adalah berdasarkan jarak domisili terdekat, ini yang paling diprioritaskan. Kemudian usia yang lebih tua ini juga lebih diprioritaskan, dan waktu pendaftaran yang mendaftar lebih awal akan lebih diprioritaskan. Kemudian dalam hal terdapat sisa kuota untuk jalur pindah tugas orang tua atau wali dan tenaga kesehatan, maka sisanya nanti akan dimasukkan atau dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur anak, guru, atau tenaga kependidikan.
Kemudian dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk SMA dan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk SMK. Jadi silakan bagi calon peserta didik baru yang akan mendaftar melalui jalur ini, yaitu perpindahan tugas orang tua, baik yang anak guru atau tenaga kependidikan, kemudian juga anak tenaga kesehatan, silakan dipersiapkan hal-hal yang dibutuhkan, surat keterangan, surat penugasan, surat keterangan domisili, dan lain-lain untuk bisa melakukan proses pendaftaran pada jalur ini, sehingga pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 tidak menemui kendala yang berarti. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, bagi yang pertama kali berkunjung ke channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian like, bagikan informasi ini jika dirasa bermanfaat, sampaikan pertanyaan ataupun request pada kolom komentar. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tegakkan panji SM.